Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari bersyukur kepada Allah karena kita disempatkan untuk bertemu. Semoga kita tak lupa bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah yang menghantarkan kita ke pemahaman yang indah terkait keislaman. Pada malam ini atau pada saat ini di mana saya berada, saya mengajak Anda untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan kapasitas kita masing-masing. Bahwa penafsiran terhadap Al-Quran itu boleh dilakukan oleh siapa saja, oleh kita sebagai kaum muslimin dan muslimat. Apakah Anda lulusan pesantren atau bukan, tidak ada masalah, karena Al-Quran memberi ruang kepada semua pihak untuk menafsirkannya. Kita sebaiknya tidak saling merendahkan hanya karena ada yang merupakan alumni pesantren, ada yang merupakan bukan lepasan pesantren. Al-Quran bisa ditafsirkan berdasarkan kemampuan kita masing-masing. Misalnya saya atau Anda menafsirkan ayat pertama surah Al-Baqarah, lalu ada di antara Anda yang membantah tafsiran saya, lalu pada kali berikutnya ada Anda yang lain yang membantah tafsiran Anda sebelumnya. Itu kan merupakan keindahan. Kita harus berkeyakinan bahwa minimal penafsiran Quran itu adalah baik. Yang tentu tidak boleh dilakukan adalah menafsirkan Al-Quran dan arahnya atau hasilnya adalah keburukan atau kejahatan atau kedosaan. Tapi selama hasil tafsiran itu minimal baik, maka silakan. Memang dalam Al-Quran Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Tentu kita yakini bahwa ulama punya otoritas, ulama punya kapasitas. Tetapi bukan berarti penafsiran Al-Quran hanya otoritas ulama dan umat tidak boleh melakukannya. Hanya umat yang akan melakukan penafsiran terhadap Al-Quran berdasarkan kemampuan yang dimiliki, tidak boleh menolak jika ada sanggahan dari ulama yang ahli dalam hal penafsiran. Maka jika ada yang menafsirkan salah satu ayat Al-Quran dan ada teguran dari majelis ulama misalnya, kita sebagai pihak yang ditegur harus menghormati teguran dan mencoba meningkatkan kualitas untuk melakukan penafsiran pada kali berikutnya. Itu yang saya maksud. Sehingga kita sebagai umat Islam menjadi sangat dinamis dalam hal menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Jangankan kita sebagai orang-orang yang menganut Islam atau orang-orang yang beriman, dalam Al-Quran kan Allah berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Berarti yang Allah perintahkan untuk menafsirkan Al-Quran atau bahkan minimal menerjemahkan Al-Quran itu orang-orang yang bukan orang yang beriman, bukan orang yang berislam. Tapi memang ada catatannya bahwa jika kalian tidak mampu melakukannya, dan kalian pasti tidak akan mampu melakukannya, maka bertakwalah kepada Allah dan khawatirlah jika kelak dijebloskan ke neraka. Itu artinya jika orang-orang yang di luar Islam saja diberi ruang untuk menafsirkan Al-Quran, kenapa kita yang merupakan penganut Islam itu tidak boleh? Memang perlu kita yakini pula bahwa cara kita menafsirkan Quran tentu berbeda jika kita memang adalah seorang ahli. Maka cukup yang kita mampu saja tafsirkan, itu yang kita tafsirkan. Dan jika kita hanya mampu menafsirkan satu ayat, itu saja, atau sepotong ayat, atau sepertiga ayat, atau seperempat ayat, tidak ada masalah. Asalkan sekali lagi kita tidak menolak atau tidak menutup diri jika ada pihak yang memberikan teguran kepada kita. Mari menjadi generasi yang mencintai Quran dengan banyak membaca Quran dan rajin melakukan penafsiran terhadap Al-Quran, lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.